Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali di pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat kali ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu tentang jenis-jenis korosi. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan terkait tentang desain suatu alat agar terhindar dari sebuah korosi. Nah, namun sebelumnya, Ibu akan mereview kembali apa itu korosi. Korosi adalah proses degradasi atau deteriorisasi atau proses pengrusakan sebuah material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Pengaruh apa saja itu? Ya, karena pengaruh oksigen, air, dan juga larutan-larutan elektrolit yang bersifat masam. Korosi memiliki kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh korosi diantaranya adalah menurunnya suatu efisiensi alat, menurunnya kekuatan konstruksi, ya, membuat tampilan suatu alat itu menjadi sangat buruk, itu ya, karena mempengaruhi dari estetika bentuk alat tersebut dan dapat menimbulkan adanya polusi akibat karat yang dihasilkan dan menambah biaya maintenance atau perawatan. Namun di samping itu, selain menimbulkan adanya kerugian, korosi juga ternyata menghasilkan keuntungan. Di antaranya adalah adanya pabrik cat atau coating dan adanya pekerjaan cathodic protection. Pada peristiwa korosi akan terbentuk karat. Nah, bagaimana reaksi pembentukan karat? Ya, jadi karat diawali dengan adanya tetesan air atau H2O. Air bersifat asam dan juga bersifat basa. Di dalam air juga mengandung oksigen. Ya. Air dalam suasana asam terdiri dari ada dua reaksi ya. Ada reaksi di katoda dan juga ada reaksi di anoda. Untuk di katoda, oksigen akan mengalami reduksi ya, akan menangkap sejumlah elektron dan akan menghasilkan uap air 2H2O. Kemudian di anoda, besi akan mengalami proses oksidasi, akan melepaskan sejumlah 2 elektron. Agar elektron ini habis, maka sama-sama diberi pengali antara katoda dan anoda, sehingga reaksi sel yang terbentuk pada suasana asam, ya, baik itu di katoda dan di anoda adalah O2 ditambah 4H- ditambah 2Fe akan menghasilkan 2H2O plus 2Fe2+. Nah, untuk di suasana basah, pada katoda, air juga akan mengalami proses reduksi bersama oksigen akan menghasilkan 4OH- dan di anoda besi juga mengalami proses oksidasi menjadi Fe2+ ditambah 2E-. Agar elektronnya juga habis, maka di antara katoda dan anoda diberi pengali yang memiliki jumlah elektronnya nanti sama, sehingga reaksi sel yang terbentuk pada suasana basah adalah 2H2O plus O2 plus 2Fe akan menghasilkan 4OH- plus 2Fe2+. Nah, pada reaksi ini akan berlanjut ya, dari kedua reaksi sel yang dihasilkan baik itu dalam suasana asam dan suasana basah itu mengalami proses selanjutan yang akan menghasilkan 4Fe2+ ditambah O2 ditambah 4 plus 2NH2O akan menghasilkan sebuah karat besi dalam suasana asam. Adapun rumus karat besi yaitu 2Fe2O3NH2O. Maka sering kita cium ya, kalau tidak sengaja misal kita mencium adanya bau karat, itu bersifat berbau gitu ya, karena dia mengalami proses oksidasi dan juga dalam suasana asam ya. Ini adalah rumus kimia dari karat besi, yaitu 2Fe2O3NH2O. Nah, kita kembali ke inti materi kita hari ini ya. Adapun Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis korosi. Jenis-jenis korosi kalau dibedakan berdasarkan lokasinya
Itu ada dua. Yang pertama adalah uniform atau general corrosion atau disebut dengan korosi menyeluruh ya, atau korosi merata, di mana seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan itu akan terkorosi secara merata. Jenis korosi ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. Korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat adanya reaksi kimia dikarenakan pH air yang rendah atau air bersifat asam dan udara yang lembab, sehingga semakin lama logam akan semakin terkikis dan juga menipis. Biasanya untuk korosi seragam atau korosi menyeluruh ini terjadi pada pelat-pelat baja atau profil atau juga logam-logam yang sifatnya homogen. Untuk korosi jenis ini bisa dicegah dengan melakukan yaitu proses pelapisan atau proses pelindungan lapisan logam dengan inhibitor, atau bisa juga menggunakan proteksi katodik yang biasanya diberi pada lambung kapal ya, atau juga kalau untuk jangka panjang ya, logam tersebut bisa kita padukan dengan memberi lapisan tembaga 0,4%. Itu adalah salah satu cara untuk melindungi agar sebuah logam tidak terjadi korosi yang merata ya. Jadi dengan proteksi katoda, dengan pelapisan lindung menggunakan inhibitor, dan juga dapat memberikan logam paduan ya, pelapisan dengan menggunakan logam paduan berupa tembaga. Adapun kerugian yang ditimbulkan ya dapat menyebabkan kerugian secara langsung dan tidak langsung. Untuk kerugian langsung akibat korosi yang merata ini yaitu berupa kehilangan konstruksi sebuah material, kemudian dapat mengancam keselamatan kerja dan terjadinya pencemaran lingkungan akibat produk korosi dalam bentuk senyawa yang dapat mencemarkan lingkungan. Sementara kerugian tidak langsung antara lain berupa terjadinya penurunan kapasitas dan meningkatnya biaya perawatan atau preventive maintenance. Untuk jenis-jenis korosi berdasarkan lokasi, yang kedua adalah localized corrosion atau korosi lokal atau korosi setempat, yaitu hanya bagian tertentu saja logam tersebut terkorosi karena terekspos oleh lingkungan. Pada jenis korosi logam lokal, meskipun korosi jenis ini tidak sampai menghabiskan seluruh konstruksi logam, namun efeknya juga tetap merugikan. Kerugian ini bisa dimulai dari kebocoran sampai pecahnya sebuah alat. Untuk jenis korosi berdasarkan lingkungannya itu bisa diklasifikasikan menjadi korosi lingkungan gas atau dry corrosion atau korosi kering. Itu terjadi pada lingkungan atmosfer maupun lingkungan gas ya. Sementara korosi lingkungan cair atau wet corrosion itu terjadi pada lingkungan air maupun cairan yang lain. Berdasarkan suhu, korosi juga dibedakan menjadi korosi suhu tinggi ya, itu biasa terjadi pada burner, boiler, reformer, reaktor dan sebagainya. Korosi jenis ini banyak sekali terjadi dalam suasana lingkungan gas. Sementara kalau korosi biasa itu terjadi pada suhu kamar. Jadi tidak membutuhkan atau tidak diakibatkan karena suhu yang ekstrim. Itu biasa terjadi, misalnya kita temukan korosi di besi pagar atau di tiang listrik, tiang telepon dan sebagainya. Adapun dari ketiga jenis korosi berdasarkan suhu, kemudian berdasarkan lingkungan ya, itu bisa dispesifikkan lagi jenis-jenis korosi ya. Itu ada 14 jenis ya.
Berikut ada 14 macam jenis korosi yang perlu diketahui, dan jenis korosi ini sering sekali kita temui di lingkungan sekitar, baik itu di lapangan minyak, di boiler plant, dan juga di industri. Yang pertama ada korosi galvanik, yang kedua korosi Screwfix atau korosi celah, yang ketiga pitting corrosion, keempat intergranular corrosion, yang kelima selective leaching corrosion, yang keenam erosi atau abrasi korosi, yang ketujuh korosi akibat adanya tekanan, kedelapan diferensial erosi korosi, kesembilan fretting korosi, 10 filiform korosi, 11 korosi fatigue, yang ke-12 korosi yang disebabkan adanya penyerangan hidrogen, yang ke-13 korosi yang disebabkan karena munculnya mikroba, dan yang ke-14 jenis korosi terakhir adalah dew point korosi. Nah, ke-14 jenis korosi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, dan Ibu akan membagi dalam dua buah kelompok untuk membahas 14 jenis korosi ini ya. Kita masuk ke desain pencegahan korosi. Oke. Usaha penanggulangan korosi itu sebaiknya sudah dilakukan sejak tahapan desain proses. Ahli-ahli korosi itu sebaiknya perlu dilibatkan dalam mendesain proses dari sejak pemilihan proses, penentuan kondisi-kondisi proses, penentuan bahan-bahan konstruksi, dalam pemilihan layout saat konstruksi, sampai tahap startup ya. Berikut adalah cara-cara penanggulangan korosi dari segi desain yang sering digunakan. Yang pertama adalah isolasi alat dari lingkungan korosif. Nah, bagaimana mendesain sebuah alat agar tidak terjadinya korosi ya, itu dengan cara mengisolasi. Yang kedua, mendesain pencegahan terjadinya korosi itu dapat dicegah dengan mencegah pembentukan elektrolit. Nah, bagaimana mendesainnya? Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, mendesain pencegahan korosi dengan menjamin lancarnya aliran fluida. Kita akan mengatur sebuah alat agar aliran fluida itu berjalan secara lancar. Yang keempat, mencegah korosi jenis erosi abrasi akibat kecepatan aliran. Nah, bagaimana mendesain alat untuk mencegah korosi jenis atau tipe erosi atau abrasi ini? Dan yang kelima, mendesain suatu alat untuk mencegah bagaimana terbentuknya sel galvani ya. Jadi dengan adanya pembentukan sel galvani itu juga menyebabkan terjadinya proses korosi. Nah, bagaimana mendesain agar mencegah terbentuknya sel galvani ya. Yang pertama adalah mengisolasi alat dari lingkungan yang korosif ya. Cara isolasi ini merupakan cara yang tertua dan sampai saat ini masih tetap efektif yang digunakan untuk menghindari terjadinya korosi. Di antara cara-cara yang sering digunakan, yang pertama adalah tidak mengekspos peralatan dengan lingkungan korosif secara langsung. Yang kedua, tidak menempatkan peralatan di daerah yang dekat dengan arah angin atau di daerah downwind, dan melindungi alat dari lingkungan yang lembab, dan juga dilindungi dari elektrolit lainnya. Jadi harus diproteksi untuk menghindari sesuai dengan arah angin, ditempatkan dengan berlawanan dengan arah angin gitu ya, atau ditempatkan peralatan tersebut di daerah yang jauh dari arah angin. Nah, untuk gambar di sebelah kiri itu adalah cooling tower.
Cooling tower itu merupakan menara yang sangat tinggi, ya, yang kemungkinan mudah sekali kontak dengan udara atau angin, maka harus dilindungi, ya, harus diproteksi, ya, dilindungi, ya, ditempatkan dalam suatu ruangan khusus supaya tidak mudah terjadi korosi, ya. Kemudian alat yang rawan korosi juga harus ditempatkan pada posisi atau daerah yang jauh dari lingkungan korosif. Kemudian yang ketiga, itu tidak mengarahkan cerobong yang menghasilkan exhaust gas yang korosif ke peralatan yang rawan korosif. Ya, ini sebaiknya dihindari. Jadi tidak mengarahkan cerobong, ya. Aliran cerobong itu langsung mengenai ke suatu alat yang rawan korosif. Demikian juga udara atau gas basah itu tidak boleh diarahkan secara langsung ke peralatan logam yang rawan korosi. Yang kedua, mencegah terbentuknya elektrolit. Elektrolit adalah larutan yang memiliki muatan, ya. Desain alat itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terbentuknya jebakan elektrolit. Yang pertama, cara mendesainnya adalah pada atap atas tangki itu harus dibuat rata dan licin dan memberikan kemiringan untuk menjamin lancarnya aliran air hujan di atas atap sehingga mudah jatuh dan tidak terbentuk jebakan elektrolit di atas atap. Caranya, atap tersebut sebaiknya dibuat selain licin juga harus dibuat berbentuk kerucut, ya, berbentuk kerucut atau membentuk setengah lingkaran atau elips. Yang kedua, begitu juga dengan aliran pengeluaran, harus dibuat lancar sehingga tidak memungkinkan terjadinya sisa residu cairan terjebak dalam tangki ketika tangki mulai dikosongkan. Untuk itu, maka keran pengeluaran harus diletakkan pada bagian bawah dasar tangki. Selain itu, di bagian bawah tangki juga harus didesain dibuat licin dan rata berbentuk seperti kerucut yang terbalik ataupun seperti setengah lingkaran atau juga elip. Jadi tidak hanya di bagian atas tangki saja yang didesain licin dan juga dibuat miring, ya, supaya tidak elektrolit tadi tidak terjebak di sekitar alat, ya, namun di bawah tangki, ya, di bagian dasar tangki juga perlu didesain, yaitu dengan penambahan adanya keran untuk penutup dan pembuka suatu cairan, ya, itu ditempatkan paling dasar. Ya, kalau ini kan dia kurang baik karena ditempatkan itu di samping dari sebuah tangki, ya, di samping tangki, ya. Air itu kan atau fluida itu sifatnya mengalir dari atas ke bawah. Jadi didesain di bagian bawah untuk keran kontrol aliran ini. Ini adalah desain yang baik. Ya. Mengapa gitu ya? Permukaan logam, ya, itu harus dibuat miring dan juga dibuat rata atau licin, ya. Permukaan logam yang tidak rata itu memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan dari sebuah elektrolit sehingga akan memunculkan adanya peran anoda dan juga katoda. Permukaan yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu sulit sekali terbentuk, ya. Maka harus dibuat licin dan juga rata. Kemudian selanjutnya, desain tidak boleh membentuk celah-celah yang memungkinkan terjebak elektrolit sehingga menimbulkan korosi celah. Untuk itu, tangki-tangki perlu didirikan di atas kaki-kaki penyangga yang berbentuk rangka.
Itu dilakukan untuk menghindari terjadinya korosi celah di bagian tangki yang langsung menempel ke lantai. Nah, coba kita lihat di gambar sebelah kiri ini, ini adalah tangki yang langsung menempel di lantai, sehingga ketika ada elektrolit ya, ada penumpukan elektrolit di sini ya, ada sejumlah cairan elektrolit ya. Nanti lama kelamaan ya, bagian bawah tangki ini akan membentuk korosi celah gitu. Jadi dia di tangki ini akan menyerap ya sebagian elektrolit yang lama-kelamaan nanti berpengaruh akan menyebabkan terjadinya korosi celah. Nah, sementara desain yang baik itu adalah tangki tidak langsung bersentuhan dengan dasar lantai atau permukaan tanah, namun diberi penyangga ya, supaya tidak menyebabkan terjebaknya elektrolit di bagian dasar tangki ya. Jadi harus diberi kaki penyangga dan dibentuk rangka untuk menghindari terjadinya korosi celah. Kemudian hubungan secara kelingan itu sebaiknya dihindarkan. Maka sedapat mungkin perlu dilakukan sebentuk sambungan las untuk menghindari terjadinya korosi celah di antara sambungan-sambungan tersebut. Yang ketiga, jaminan lancarnya aliran fluida. Aliran fluida itu harus dijamin kelancarannya demi menghindari ekspos intensif dari pipa dengan elektrolitnya yang akan semakin korosif dengan waktu jika tidak bisa mengalir dengan lancar. Hal ini berlaku terutama terhadap sistem aliran yang tidak terlalu cepat atau aliran yang beda tekanannya tidak terlalu tinggi. Untuk itu, di daerah aliran atas dari aliran harus diberi elevasi sehingga fluida akan mudah mengalir dengan lancar ke arah aliran yang lebih rendah. Ya, ini adalah contoh desain yang baik ya. Karena sifat fluida itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang alirannya lebih rendah. Yang keempat, mencegah korosi ya, jenis erosi atau abrasi akibat adanya kecepatan aliran. Nah, bagaimana kita mengontrol aliran kecepatan ini ya? Harus didesain tidak boleh terlalu tinggi untuk menghindari terjadinya korosi, erosi, abrasi. Jadi pipa itu harus didesain tidak boleh terlalu tinggi ya. Kemudian desain alat atau pipa pada jenis belokan sebaiknya dibuat sehalus mungkin. Belokan tidak boleh terlalu tajam untuk mempercepat aliran fluida ya. Maka yang pertama tidak boleh terlalu tinggi desainnya dan yang kedua menghindari terjadinya belokan tajam. Jadi dibuat belokan itu harus sehalus mungkin. Nah, ini adalah desain yang baik. Sementara ini belokannya tajam ya. Daerah rawan terjadinya korosi. Ini adalah daerah rawan terjadinya erosi karena belokannya itu tadi sempit ya. Sehingga fluida itu tadi untuk bergerak menuju ke bawah itu tidak lancar alirannya. Jadi dibuat harus cepat alirannya ya, mengalir dengan cepat. Maka dibuat harus yang luas belokannya dan juga dibuat sehalus mungkin. Nah, bagaimana juga desain sebuah alat untuk mencegah terbentuknya sel galvanik ya. Nah, sel galvanik itu apa? Sel galvanik itu disebabkan jika ada dua logam. Jadi jika ada dua logam yang sama-sama bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab dan kedua logam ini memiliki nilai potensial yang berbeda jauh. Kemudian dialiri oleh aliran listrik sehingga akan membentuk kutub anoda dan
membentuk kutub anoda dan katoda, sehingga menyebabkan energi potensial yang lebih kecil itu akan teroksidasi duluan menjadi korosi, sementara E0 yang lebih besar itu akan cenderung awet. Nah, ini contoh dari sebuah paku keling ya. Nah, paku keling itu terbuat dari tembaga. Tembaga disimbolkan dengan Cu. Nah, Cu tadi digunakan untuk menyambung besi. Jadi ada dua logam di sini, Cu dan besi. Maka besi di sekitar paku yang akan berkarat terlebih dahulu adalah Fe atau Cu. Ya, Fe. Mengapa? Karena E0 dari Fe itu nilai potensialnya lebih kecil daripada E0 Cu. Ya. Di mana Fe E0-nya adalah minus 0,44 volt. Sementara E0 atau energi potensial dari Cu adalah positif 0,34. Maka di sini Fe akan terkorosi lebih dahulu, sementara Cu akan awet. Nah, bagaimana caranya supaya Fe tadi tahan karat ya, atau Fe kita hambat korosinya? Ya, tentunya dengan melapisi sebuah logam lainnya tapi yang memiliki energi potensial yang lebih kecil. Contohnya adalah magnesium ya, seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin. Jadi harus ada perlindungan katoda di sini gitu ya. Nah, Fe harus dilindungi dengan menggunakan logam lain yang memiliki energi potensial yang kecil. Ingat ya, jadi energi potensial yang kecil itu akan memberi terkorosi lebih mudah ketimbang E0 yang lebih besar ya. Nah, E0 dari Mg mungkin bisa diingat kembali ya. Di pertemuan sebelumnya kita kaitkan dengan deret volta yang ada notasi E0-nya ya. Mg itu memiliki E0 sebesar minus 2,37 dibandingkan dengan Fe adalah minus 0,44, maka E0 Mg itu lebih kecil nilai energi potensialnya. Maka di sini Mg akan melindungi Fe. Nah, jika ada logam Fe yang dilapisi dengan Mg, maka yang akan terkorosi lebih dulu adalah Mg gitu ya, ketimbang Fe-nya. Jadi kalau Fe disandingkan dengan Cu, maka yang lebih berkarat dulu adalah Fe, karena Fe ini tadi lebih kecil nilainya ya daripada E0 dari Cu. Seperti itu. Ya, jadi caranya adalah desain alatnya dengan melapisi menggunakan logam yang memiliki energi potensial yang lebih kecil. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu besar, ya. Untuk mencegah korosi galvanik lainnya ya, sedapat mungkin itu juga perlu dihindarkan terjadinya kontak secara langsung antara dua macam logam yang berbeda tersebut ya. Jika terjadi kontak secara listrik antara kedua macam logam yang berbeda memang tidak bisa dihindari, maka kita bisa menggunakan alternatif lainnya dengan menggunakan bahan penyambung perantara yang memiliki beda potensial yang tidak terlalu jauh dari kedua macam logam tersebut. Jadi di sini bahan penyambung perantara atau selubung isolator ini berfungsi untuk melindungi kedua jenis logam yang memiliki beda potensial yang besar tadi. Jadi dilindungi dengan cincin pelindung atau selubung isolator, atau dilapisi dengan ring atau dilapisi dengan sejenis isolator yang memiliki beda potensial yang tidak terlalu jauh dari kedua jenis logam tersebut ya. Oke, sepertinya hanya ini saja dulu yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, untuk mereview kembali, oke, bagaimana berarti bentuk desainnya ya supaya mencegah terjadinya proses korosi? Ya, berarti kita harus memperhatikan desain
ini ya, dari proses mengisolasi alat tersebut supaya terhindar dari lingkungan yang korosif. Jadi tidak langsung terekspos, kita perlu lindungi gitu ya. Dari dari yang alat tersebut dari pengaruh angin gitu ya, pengaruh udara, kelembapan udara atau jenis elektrolit lainnya. Jadi harus ditempatkan pada posisi jauh dari arah angin gitu ya. Kemudian juga perlu didesain ya permukaan baik itu di atas tangki maupun di dasar tangki ya. Desain dari tangki itu harus dibuat rata ya, sehingga tidak memunculkan adanya jebakan elektrolit ya, karena elektrolit mengandung muatan positif dan negatif ya, sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya sel elektrolisis atau menyebabkan terjadinya korosi ya, disebabkan karena adanya katoda dan anoda. Maka desain tangki itu harus dibuat licin dan juga memberikan kemiringan untuk menjamin lancarnya aliran air, terutama yang disebabkan karena aliran air hujan seperti itu ya. Kemudian memberi sambungan ya berupa las agar mencegah terjadinya korosi. Kemudian memberikan kaki penyangga pada rangka ini ya, pada alat ini. Jadi diberi rangka berupa kaki penyangga ya. Oke, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya atau diambil ilmunya gitu ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa berdiskusi langsung melalui via WhatsApp group atau di e-learning. Baiklah, untuk hari ini, untuk di pertemuan ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.